Buat kakak-kakak semua, bapak ibu dan rekan-rekan semua, puji syukur kita hari ini mendapatkan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dalam tema mewujudkan peraturan daerah Perda yang partisipatif melalui penguatan strategi implementasi dan peningkatan kapasitas organisasi disabilitas, di mana kita hari ini dan 3 hari ke depan kita akan mendapatkan pelatihan terkait bagaimana advokasi kebijakan dan bagaimana perspektif yang inklusif, dan bagaimana kita akan memahami isi-isi substansif dari peraturan daerah, rancangan peraturan daerah Papua dan rencana aksi daerah penyandang disabilitas di Papua dan Papua Barat Daya. Itulah, kalau kita sama-sama punya jiwa advokasi, hanya lewat media aja kegiatan saja. Itu kalau sama-sama punya jiwa advokasi. Tetapi kalau kita hanya berbicara di luar sana, tidak punya jiwa advokasi, walaupun bertumpuk-tumpuk diktat atau apa, nggak bakalan berjalan. Ya, tetapi kalau kita sama-sama punya jiwa advokasi, apapun yang kita lakukan akan berjalan. Mungkin teman-teman khususnya yang di Papua, tolong, ini adalah kesempatan belajar. Teman-teman yang hadir sini mewakili dari PPDFI, dari PPWA sendiri, PPDI sendiri, dari Komunitas Tuli Jayapura, bahkan nanti akan terbentuk HWDI Papua. Tujuan dari kegiatan ini tadi sudah disampaikan oleh dari Ibu Ketua sendiri. Pada intinya, kegiatan ini tujuannya untuk mengadvokasikan perda kita yang perda kita sudah ada, perda 2013 atau nomor 5 tahun 2013 tentang pemberdayaan penyandang disabilitas. Tetapi karena dengan adanya regulasi baru, perda kita harus revisi. Mau tidak mau harus kita revisi. Karena apa? Demi kesempurnaan. Dengan pembahasan kesempatan yang datang di Jayapura untuk membahas tentang perda, di balik itu rencana aksi daerah juga ke depan kita akan perjuangkan supaya di provinsi Papua itu bisa berjalan. Ya. Secara proses dia dibentuk berdasarkan persetujuan ya antara Pemda dan DPRD. Ya, jadi tadi juga sudah disebutkan dari yang melihat dari sisi tersebut, dari segi proses dia Perda itu persetujuan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dan kepala daerah. Lalu dia punya keberlakuan, jadi dia nggak berlaku secara luas, tetapi dia hanya dibatasi di provinsi atau kabupaten kota tertentu. Perda ini jadi penting untuk alat komunikasi kita kepada Pemda untuk ngasih tahu mereka bahwa ini loh kewajiban kalian, ini ada di pasal-pasal ini loh, dan ini harus dilaksanakan oleh Pemda. Perda itu akan dibuat sebagai, oh saya punya tugas untuk menyediakan pendidikan inklusif, oke saya anggarkan, gitu ya. Jadi ada alat komunikasi yang kemudian bisa saling dipahami oleh penyandang disabilitas dan juga Pemda. Perda itu levelnya atau tingkatannya itu dia turunan langsung dari Undang-Undang 8 2016. Jadi ada hal-hal tugas-tugas yang diberikan oleh Undang-Undang 8 2016 kepada pemerintah daerah. Nah, itulah kemudian yang jadi dasar pembentukan Perda. Jadi harus diturunkan pengaturan itu di level daerah, terutama provinsi dalam hal ini seperti apa. Nah, tetapi sampai kepada pelaksanaan di lapangan, misalkan dinas-dinas itu punya anggaran untuk melakukan ketentuan-ketentuan dalam Perda, itu Perda belum sampai ke situ. Perlu ada satu jembatan lagi, yaitu yang namanya perencanaan pembangunan dan penganggaran. Nah, ini kuncinya ada di RADPD. Nah, bisa dikatakan belum semua ketentuan dalam Perda itu bisa dilaksanakan langsung di tahun berikutnya tanpa ada alokasi penganggaran di perencanaan pembangunan dan penganggaran tadi. Disabilitas jangan menjadi kelompok eksklusif, tetapi mencoba membawa kita semua
mengkelompokkan juga masyarakat yang mempunyai perhatian kepada disabilitas, sehingga apa yang kita inginkan bersama untuk perencanaan pembangunan yang tidak meninggalkan semua orang bisa kita wujudkan. Yang istilahnya orang pintar-pintar yang orang sebut dengan perencanaan inklusif. Jadi perencanaan inklusif itu adalah perencanaan semua harus dilibatkan, semua harus ditempatkan, semua harus diberikan ruang untuk hak berbicara apa yang menjadi kebutuhannya, dan itu harus masuk menjadi bagian aspirasi dari kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga Kota Jayapura, sebagai warga Provinsi Papua maupun tanah di Papua ini, untuk bisa memasukkan itu menjadi kebijakan pemerintah. Jadi isu-isu strategis mengenai disabilitas harus didorong masuk di dalam dokumen perencanaan itu. Puji Tuhan, saat ini momen yang tepat. Terima kasih untuk Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, bahwa waktu yang tepat datang ke Papua bersama-sama dengan Papua Barat Daya. Mari kita coba mendorong menjadi isu strategis kebijakan 20 tahun ke depan. Karena di provinsi kita masing-masing sementara ini sedang menyusun draft rencana awal perencanaan pembangunan jangka panjang yang disebut dengan RPJMD 2025-2045. Jadi coba usahakan agar di tahun 2045 Indonesia Emas, Papua juga ikut di dalam keemasan Indonesia itu. Maka otsus yang kita laksanakan jilid 2 ini dari 2021 sampai 2041, mudah-mudahan Papua emas. Papua inklusi. Dipersembahkan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, didukung oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ford Foundation.